fitnah, syahwat dan syubhat dalam politik pemilu. Dalam politik, syahwat dan syubhat politik dalam pemilu atau pilkada. Setiap ada sogokan dalam pemilu adalah persekongkolan, bisa disebut kolusi. Persekongkolan untuk melanggar pidana. Yang kemarin ancamannya 3 tahun penjara atau denda 36 juta. Berat kan? Tapi berjalan terus setiap pemilu, politik uang. Apa disebut syahwat dan syubhat? Syahwat itu keinginan besar yang menyogok uang, semangat ingin dapat suara simpatik dari rakyat. Rakyat ingin sekali kebutuhannya tercukupi dengan uang itu. Maka saling punya syahwat. Di sini ada syubhat. Kadang-kadang pemberi uang politik itu seolah-olah hadiah. Enggak, saya tidak nyogok, hanya ini hadiah. Maka kadang-kadang orang yang tidak sampai pemikirannya ke secara mendalam dalam beragama, bahkan seringkali mubali menyampaikan, ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Subhanallah. Ini khianat kuadrat, khianat merokkab namanya. Menipu di samping ambil sogokan. Sogok menyogok dalam pemilu itu sendiri adalah perselingkuhan. Pria dan wanita lain mahram berhubungan cinta-cintaan. Kan saling semangat juga nak. Sebini selamat semangat, selake semangat. Padahal itu pelanggaran agama kan dia. Ini jelas ujian iman, yaitu setan bermain di sini. Kedua belah pihak diajak masuk neraka. Pokoknya dengan hadis huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga akan aku bentengi ya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hati, oleh syahwat. Tetapi neraka aku hiasi, aku bentengi, aku pagari dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Coba ya, ini ujian dari Allah. Lewat pemilu pilkada sebenarnya ujian iman bagi semua santri, orang beriman. Coba perhati surat Al-Baqarah 49. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ingat ketika aku menyelamatkan kalian dari golongan Fir'aun, yasumunakum su'al adzab, di mana Fir'aun dan pembesar Fir'aun yasumunakum, menimpakan siksa yang sangat mengerikan. Su'al adab, apa ya? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Coba, Fir'aun itu membunuh setiap bayi laki-laki, semua dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, bagian perempuan dibiarkan, diperbudak. Kan Fir'aun yang menyiksa Bani Israel sampai kurang lebih 70.000 anak-anak yang dibunuh. Karena menurut ramalan peramal, Fir'aun akan ditumbangkan oleh anak laki-laki, justru datang dari kaumnya. Maka habis-habisan untuk memberantas semua laki-laki. Tapi ayat ini diakhiri oleh Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi hanya berupa Fir'aun, tapi itu ujian dari Allah yang maha berat. Apakah kamu setelah diancam oleh Fir'aun akan tunduk kepada Fir'aun? Iman kau lepaskan? Tapi ada kan, masih toh
digoreng oleh Fir'aun, no apa-apa. Kan dia ujian, setiap pemilu ujian, iming-iming. Setiap kamu ada iming-iming uang, itu pelanggaran pidana dalam agama sebagai sogokan, dalam politik sebagai money politik yang dilarang. Ancamannya tadi 3 tahun penjara. Jadi melanggar agama, melanggar negara, melanggar, subhanallah, dosa kepada Allah, dosa kepada rakyat. Kalau itu dibiarkan terus-menerus sebagai sogok menyogok dibiasakan, maka yang naik orang yang punya uang walaupun curang. Jadi ujian dari Allah. Coba ya, kontestan, peserta pemilu dan tim kampanye dengan rakyat sama-sama punya kebutuhan, dan kebutuhan itu ada di pihak lawan. Senyogok butuh suara rakyat sebab lo menang cang pikiran. Si rakyat butuh kebese. Are mun lo gala iman kana. De iya. Tak lo padahal di Quran wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Setiap kamu menolong kejahatan, ya, apalagi yang kau tolong adalah bakal calon pimpinan. Calon pimpinan kelak kalau menduduki suatu jabatan, hasil kamu yang mengambil uang itu, kamu punya saham dosa. Setiap dia melakukan pelanggaran, kamu ada saham dosa, ditulis di catatan amalan harian. Tetapi kalau yang kau pilih karena kesolehannya, ada indikasi kuat orang itu temannya baik, perilakunya akar sebelum mencalonkan diri, sebelum kampanye. Kalau masalah kampanye ini semuanya baik-baik terus, kena acenci dia siapa, acenci korupsi ya, lo kira. Tapi lihat sebelumnya dan lihat teman-temannya, siapa rombongan dia. Kalau indikasinya yang kuat itu orang santri, orang memang jujur, ikhlas, kamu pilih atas nama kesolehannya, maka kamu punya saham kesolehan. Setiap dia melakukan kebaikan, kamu dapat pahala. Dan jangan memilih calon, jangan memilih baik legislatif, DPR maupun bupati atau presiden hanya berdasarkan darah biru. Ari sebanyak ring matur darah biru mun anu kiai pe lihat to saya ya. Ini bukan ranah agama. Indonesia bukan negara agama, tidak ngatur agama, tapi ngatur pembangunan dan administrasi pemerintahan. Mun mele karena berdasarkan pola sekuru, pola sekatoranan biru, nanti kecewa, tidak punya kemampuan, maka pilihlah ya. Coba saya perhatikan, yang Islam ada kasta-kasta aja, ada kasta-kasta. Mun Hindu kan beda Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Beda kasta. Mun Islam ada la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Wala li ajabin ala arabiyyin illa bitaqwa antum min adam wa adam min turab. Tak ada keunggulan orang Arab di non Arab. Non Arab tidak ada keunggulan untuk orang Arab. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam juga dari tanah itu. Maka ya nang tafsir ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, ini perhatian akhirnya. Qama Rasulullah ala Sofa, Rasulullah berdiri di gunung Sofa ketika ayat turun wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkan Muhammad orang-orang terdekat dari kalian, dari kamu. Qala, dikumpulkan ammah wa hussuh, keluarga besar maupun perorangan dipanggil semua keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak wabi Rasul, ya ma'syar Quraisyin, wahai keluarga besar kaum Quraisy, atau kalimatan nahwaha istarau anfusakum
Ayo kamu membeli kepada Allah tentang diri kamu, diri kalian. Selamatkan kalian. La auni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kamu di hadapan Allah sedikit pun. Okay. Kepada orang Quraisy. Ya Bani Abdi Manaf, keluarga yang lebih kecil lagi. Keluarga besar Abdi Manaf, la auni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kalian di hadapan Allah. Ya Abbas bin Abdullah, pamannya sendiri, la auni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyatuh ammata Rasulillah, wahai Siti Safiyah, bibi Rasulullah, bibi Rasul kana. La auni anki minallahi syai'an. Saya tidak bisa membela, tidak bisa menjaga, tidak bisa melindungi di hadapan Allah sedikit pun. Sampai yang terakhir, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ria. Wahai Fatimah, anak Tibi, anak Muhammad Tibi. Salini ma syi'ti min mali. Saya demen minta harta lakar engkau abana. Engkau bapak, engkau ayana. Mon minta harta lakar minta engkau. La uni angki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membela di hadapan Allah sedikit pun. Coba putrana Siti Fatimah sendiri. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali la auni anki minallahi syai'a. Ini hadis Bukhari Muslim. Juga sebagai nasihat kepada para pemimpin yang ketika kampanye berjanji tapi ketika pelaksanaan tidak ditepati. Saya menyampaikan nang tafsir qauluhu ta'ala lima taquluna ma la taf'alun, mengerikan dengan surat Sof ayat 2 dan 3. Hadhihi ingkarun ala man ya'idu iddatan. Ayat ini sangkuna ingkar terhadap orang yang saya janji. Au yaqulu qawlan la yafi, atau mengatakan sesuatu yang tidak dipenuhi. Istadalla bihadil ayah ulama salaf, ambil dalil kalaban ayat lima taqulu ma la taf'alun, pasira ulama salaf ilanahu yajibul wafa'u bil wa'di mutlaqan. Wajib janji je penuhi. Coba mengkampanye janji apa? Tulis juga. Pasti kelak akan diminta tanggung jawab di akhirat. Waqtaju aidan biqaulin nabi, para ulama salaf juga berdalil kalaban dapur Nabi ayatul munafik salasah, tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ya muslim di dunia, kafir di akhirat. Maka Allah menyatakan innallah jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sobari papolong. Allah Ta'ala akan mengumpulkan, pasti mengumpulkan munafik dan kafirin fi jahannam jami'ah, nang akhirat jahannam orang sedih. Maka orang Islam dituntut untuk jujur. Idza haddasa kadaba, mona cerita gendeg. Wa idza wa'ada akhlafa, mona janji nolajani. Wa idza tumina khona, bila dipercaya epele dipercaya dadi kelebu, dadi DPR, dadi bupati, khianat ke rakyat.